Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan integral tak tentu, lanjutan dari materi minggu sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas soal, mulai dari soal nomor 1. Ya, di sini kita diberikan bentuk perkalian dua fungsi polinom ya. Entah mungkin bisa juga dua fungsi. Yang pertama x min 2, yang kedua adalah x kuadrat min 4x tambah 3 dipangkatkan 5. Nah, kalau soal seperti ini biasanya kita gunakan metode substitusi, di mana bagian yang dipangkatkan ini bertindak sebagai u ya. Jadi kita misal ya u-nya adalah bagian yang dipangkatkan ya, yakni x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Nah, sehingga ketika kita turunkan ruas kiri dan kanan, u turunannya du, x kuadrat min 4x tambah 3 turunannya adalah 2x dikurang 4. Nah, dx gitu ya. Nah, kita perhatikan di sebelah kirinya bentuknya x min 2 dikali dx. Nah, sehingga kita usahakan agar bentuknya sama seperti yang ada di soal x min 2 dikali dx. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri kita bagi dengan 2. Ya, jadi kita punya setengah du sama dengan, nah ini dibagi 2 menjadi x minus 2 dx. Nah, sehingga x min 2 dx ini nanti akan menjadi setengah du. Nah, jadi integral yang kita miliki bentuknya menjadi x min 2 dx menjadi setengah du. Kemudian x kuadrat min 4x tambah 3 tadi udah kita misalkan u ya pangkat 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita integralkan. Setengah u pangkat 5 integralnya adalah setengah dikali u pangkatnya menjadi 6 dibagi 6. Ya, ditambah konstanta tak tentu ya, karena nggak ada batas integralnya. Jadi kita peroleh 1/12 dikali u-nya adalah x kuadrat minus 4x tambah 3 pangkat 6 ya, ditambah c. Nah, ini hasil integral dari soal nomor 1. Nah, jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2, nah, dengan cara yang sama, bagian yang dipangkatkan kita umpamakan u ya. Misal ya, u-nya adalah x kuadrat min x tambah 3. Ya, ketika kita turunkan ruas kiri menjadi du, ruas kanannya 2x min 1 dx. Nah, secara kebetulan bentuknya sama persis ya. Nah, 2x min 1 dikali dx. Jadi nanti 2x min 1 kali dx kita bisa ganti dengan du. Jadi integralnya menjadi du ya untuk 2x min 1 kali dx. Kemudian x kuadrat min x tambah 3 tadi sudah kita misalkan u jadi u pangkat 2. Ya, sehingga integral u pangkat 2 adalah u pangkat 3 dibagi 3. Nah, ditambah konstanta tak tentu c. Oke, kita kembalikan ke bentuk x, maka kita peroleh hasilnya sepertiga dikali u-nya adalah x kuadrat min x tambah 3 ya, pangkat 3 tambah konstanta c. Nah, maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 2 adalah yang A ya. Oke, untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini kalau kita tuliskan bentuknya integral ya x dikali 4x tambah 1 dipangkatkan setengah ya dx. Nah, jelas bagian yang dipangkatkan adalah 4x tambah 1 ya. Jadi kita misalkan ya, kita misal ya yang bertindak sebagai u adalah 4x tambah 1. Nah, ketika kita turunkan ruas kirinya du, ruas kanannya adalah 4 dx. Nah, ternyata x yang di sini nggak akan hilang ya. Kalau seandainya turunannya hanya 4 saja. Nah, gimana caranya agar kita merubah semua variabel x menjadi u? Nah, kita bisa manfaatkan dari pemisalan u ini 4x tambah 1, maka kita punya 4x sama dengan u dikurang 1. Sehingga nanti x-nya bisa diganti dengan u dikurang 1/4 ya. U dikurang 1/4. Nah, ini yang kita ambil nanti. Nah, dan juga du-nya sama dengan 4 dx, atau ya kita nggak ada angka 4, yang kita pilih hanya dx, jadi dx-nya sama dengan 1/4 du. Ya. Sehingga soal yang kita hadapi ini bisa dinyatakan dalam bentuk integral u pangkat setengah, kemudian x-nya diganti dengan u dikurang 1/4 ya,
dikali dx. Dx-nya adalah 1/4 du. Nah, oke ya, tidak ada lagi variabel x, semuanya berubah ke dalam bentuk variabel u. Oke, kita lanjutkan. Jadi sama dengan 4/4 jadi 1/16, bisa langsung kita keluarkan 1/16 dari integral. Kemudian U-1 dikali U pangkat setengah menjadi U pangkat 3/2 dikurang 1 dikali U pangkat setengah U pangkat setengah du. Ya, 1/16 bisa langsung kita keluarkan karena konstanta ya. Oke, jadi kita punya 1/16 dikali integral U pangkat 3/2. Ya, pangkatnya bertambah 1 menjadi 5/2. Ya, dibagi 5/2 atau dikali 2/5. Dikurang oleh integral U pangkat setengah. Ya, pangkatnya bertambah 1 menjadi 3/2. Nah, kemudian dibagi 3/2 atau boleh juga dikali 2/3. Ya, ditambah C ya, konstanta tertentu. Oke, nah di sini kita tinggal mengalihkan dengan 1/16 ya. Jadi hasilnya 1/8 kali 5, 1/40 ya, U pangkat 5/2 dikurang 1/24 ya, U pangkat 3/2 ditambah C. Nah, kita pindah ke bagian kiri. Nah, di sini ada yang bisa kita keluarkan ya. 1/40 dengan 1/24. Nah, ini bisa kita keluarkan. Penyebutnya bisa kita jadikan 1/120 ya. Nah, sehingga ini tinggal dikali 3. Nah, kita bisa keluarkan juga U pangkat 3/2. Ya, karena masing-masing bisa dibagi dengan U pangkat 3/2. Nah, sehingga sisanya di sini menjadi 3 U pangkat 1 ya dikurang 5 ya ditambah C. Oke, kita kembalikan lagi bentuknya ke dalam bentuk X ya, sehingga kita punya 1/120. X-nya tadi adalah 4X tambah 1 pangkat 3/2 ya, dikali 3 dikali 4X tambah 1 dikurang 5 tambah C. Nah, sehingga kita peroleh 1/120 dikali 4X tambah 1 pangkat 3/2 12X tambah 3 dikurang 5 ya, jadi 12X. Nah, 3 kurang 5 jadi minus 2 tambah C. Nah, sampai di sini 2-nya bisa kita keluarkan nih, dibagi dengan 1/120 ya, masing-masing dibagi 2 jadi 1/60. Sehingga ini nanti jadi 6X min 1. Ya, bagian 4X tambah 1-nya tetap pangkat 3/2. Nah, sehingga kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Integral dari 2X dikurang 1/2X pangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu atau kita jabarkan dulu. 2X min 1/2X pangkat 2 bisa diurai menjadi 4X pangkat 2 dikurang 2 ditambah 1/4X kuadrat dx. Oke, ya ini kita jadikan pangkat. Nah, bagian yang pecahannya sebelum kita integralkan jadi 4X kuadrat minus 2 ditambah 1/4X pangkat min 2. Nah, baru kita integralkan. 4X pangkat 2 diintegralkan jadi 4X pangkat 3 dibagi 3. Nah, konstanta min 2 diintegralkan tinggal dikali X jadi min 2X. Kemudian 1/4 ya, X pangkat min 2 diintegralkan jadi X pangkat min 1 dibagi dengan min 1. Tambah konstanta C. Nah, sehingga kita peroleh 4/3 X pangkat 3 dikurang 2X min 1/4 ya dikali 1/X jadi min 1/4X tambah C. Nah, seperti ini. Nah, maka kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Informasi yang diberikan, kita punya fungsi fx sama dengan integral dari x kuadrat ya, sehingga fx-nya ini ya sama dengan integral x kuadrat 1/3 X pangkat 3 ditambah konstanta C.
Nah, ada informasi F2 sama dengan min 19/3 ya, sehingga kita tinggal ganti X-nya dengan angka 2 agar muncul F2 ya. Jadi ruas kiri kanan kita ganti X-nya dengan 2 sehingga kita peroleh F2, ruas kanannya menjadi 2/3 jadi 8/3 ditambah C. Nah, informasi ini gunanya untuk mencari C ya. Nah, F2 diinformasikan nilainya min 19/3 sama dengan 8/3 ditambah C. Nah, sehingga C-nya sama dengan minus 27/3 atau minus 9. Nah, ini nilai C-nya. Nah, namun pertanyaannya adalah kurva fx ini memotong sumbu X di titik berapa? Oke. Nah, kita punya fungsi fx-nya jadi sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah C, C-nya min 9. Nah, memotong sumbu X ketika Y-nya 0 ya, atau fx-nya 0. Jadi ketika Y-nya 0, maka berapa nilai X-nya? Jadi kita punya 1/3 X pangkat 3 min 9 ini sama dengan 0. Nah, jadi kita punya 1/3 X pangkat 3 sama dengan 9, atau X pangkat 3 sama dengan 27, sehingga X-nya sama dengan 3. Ya, ya kalau seandainya X-nya 3, Y-nya 0, maka dia akan memotong sumbu X di titik 3,0. Ya. Kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Informasi yang diberikan, ya ruas kiri integral dari fx dx, ruas kanannya 1/4 x kuadrat tambah bx tambah c. Oke, nah sementara kita ditanya adalah fx. Ya, dari integral fx dx agar dapat fx, maka kita tinggal turunkan. Ya, hilangkan tanda integral dengan cara diturunkan. Jadi ruas kiri kanan kita turunkan terhadap x. Ya. Jadi kita turunkan terhadap x, ruas kiri maupun ruas kanan. Integral fx dx sama dengan turunan terhadap X dari 1/4 X AX kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan menghilangkan integralnya dulu. Sehingga ruas kiri menjadi Fx. Ya, ruas kanan turunan dari 1/4 AX kuadrat adalah setengah AX tambah B konstanta C diturunkan 0 ya. Oke. Jadi kita punya fungsi f-nya adalah setengah X tambah B. Nah, informasi pertama adalah ketika X-nya diganti dengan A, maka kita punya A tambah 2B per 2 FA-nya. Ya, jadi X-nya kita ganti dengan A. Maka kita punya FA ya sama dengan X-nya ganti A menjadi setengah A kali A, jadi A kuadrat tambah B. Nah, FA-nya adalah A tambah 2B per 2. Ya, sama dengan setengah A kuadrat tambah B. Nah, sehingga setengah A tambah B ini sama dengan setengah A kuadrat tambah B. Nah, di sini ada yang bisa kita hilangkan, ya, yakni B-nya. Nah, sehingga kita punya ini setengahnya juga nanti bisa dihilangkan ya. Jadi setengah A dikurang setengah A kuadrat sama dengan 0. Ya, jadi setengah A dikali 1 min A sama dengan 0. Nah, sehingga dapat A-nya adalah 0 atau A sama dengan 1. Nah, di soal sudah diinformasikan bahwa A tidak sama dengan 0. Ya, sehingga yang A sama dengan 0 tidak memenuhi. Ya. Sehingga kita ambil A-nya sama dengan 1. Oke, jadi A sama dengan 1. Kemudian kita juga punya informasi bahwa ya, FB sama dengan Nah, kemudian informasi yang berikutnya adalah nilai FB sama dengan 6. Nah, jadi sekarang kita ganti X-nya dengan B ya. Jadi kita punya ruas kirinya adalah FB, ruas kanannya setengah A kali B tambah B. Nah, FB ini informasinya sama dengan 6. Nah, tadi kita sudah dapat A-nya 1, jadi setengah kali 1 kali B jadi setengah B tambah B. Nah, sehingga 6 sama dengan 3 per 2B. Nah, sehingga B-nya sama dengan 12/3 atau sama dengan 4. A-nya 1, B-nya 4. Ya, jadi kita punya dari sini kita tulis A-nya 1, B-nya 4. Sehingga Fx-nya ini sama dengan setengah kali 1X. Jadi setengah X ditambah B, B-nya 4. Jadi setengah X tambah 4. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 6. Oke, untuk nomor 7 kita uraikan saja. Ya,
ya, bagian integrannya ini menjadi integral minus 16 per x kuadrat jadi x pangkat min 2 dikurang 6x pangkat 4 bagi dengan x kuadrat menjadi 6x pangkat 2 dx. Nah, kita integralkan menjadi minus 16 x pangkatnya menjadi min 1 dibagi min 1 dikurang 6 dikali x pangkatnya menjadi 3 ya dibagi 3 ya ditambah konstanta tak tentu c. Maka kita peroleh 16 dikali x pangkat min 1 jadi 1 per x dikurang 6 per 3 2 kali x pangkat 3 nah, tambah c. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 7, maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 7. Nah. Oke, kalau kita pandang ya 1 min x dengan 1 tambah akar x ada sedikit kemiripan ya. Nah, jadi ini 1 min x ini kita pandang 1 kuadrat dikurang akar x kuadrat. Ya, jadi kita bisa faktorkan menjadi 1 min akar x dikali 1 plus akar x. Nah, sehingga kalau ada keterangan 3 dikali 1 min x per 1 tambah akar x, nah, maka ini bisa disederhanakan. 1 tambah akar x, sorry ya, bukan 3. Nah, ini bisa kita coret. 1 tambah akar x tambah 1 tambah akar x. Sehingga soal yang kita hadapi nanti integralnya hanya 3 dikali 1, 3 dikurang 3 kali akar x. Nah, seperti ini. Ya, jadi soal yang kita hadapi ini hanya 3 dikurang 3 akar x atau x pangkat setengah. Nah, kita integralkan. Integral 3 adalah 3x. Integral 3x pangkat setengah. Nah, pangkatnya bertambah 1 menjadi 3 per 2. Dibagi 3 per 2 atau dikali 2 per 3. Tambah konstanta c. Ya, jadi kita punya 3x dikurang 2x pangkat 3 per 2 atau x pangkat 1 setengah, jadi x pangkat 1 dikali x pangkat setengah atau akar x tambah c. Nah, ini untuk pembahasan coba untuk soal nomor 8. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 8. Cara yang sama ya kita lanjutkan nomor 9. Nah, ini kita uraikan dulu jadi integral x kuadrat per x dikurang akar x pangkat setengah dibagi x dx. Ya, nah ini sama dengan integral x pangkat 1 dikurang x pangkat setengah dibagi dengan x atau x pangkat 1 menjadi x pangkat minus setengah. Nah, baru kita integralkan integral x pangkat 1. Nah, ini sama dengan x pangkat 2 dibagi 2. Ya, kemudian integral x pangkat minus setengah menjadi x pangkat setengah dibagi setengah atau dikali 2. Tambah konstanta c. Ya, jadi kita peroleh hasilnya setengah x kuadrat dikurang 2x pangkat setengah adalah akar x tambah c. Nah, maka kita pilih opsinya x kuadrat min 2 akar x tambah c. Oke, yang c ya untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ya, di sini jelas ada bagian yang dipangkatkan ya, ini x pangkat 3 min 1 dikali variabel x. Jadi kita harus memisalkan. Nah, katakanlah misalkannya di bawah saja. Jadi misal ya, U-nya adalah yang dipangkatkan, yakni X pangkat 3 min 1. Ketika kita turunkan, maka hasilnya turunan yang ruas kanan 3X pangkat 2 dikali DX. Nah, namun di sini bentuknya bukan 3X kuadrat, angkanya 9X kuadrat. Ya, jadi agar bentuknya sama persis angkanya, maka tinggal kita kali 3 kedua ruas. Jadi ruas kiri 3 DU, ruas kanan menjadi 9X kuadrat DX. Ya, sehingga 9x kuadrat dx ini sama dengan 3du. 9x kuadrat dx sama dengan 3du. Nah, jadi kita punya soalnya menjadi 3du ya untuk 9x kuadrat dx. Nah, akar x pangkat 3 min 1 menjadi u pangkat setengah. Nah, kita integralkan jadi 3 u pangkat setengah, integralnya u pangkat 3 per 2 dikali atau dibagi ya, dibagi dengan 3 per 2 atau dikali 2 per 3. Ditambah konstanta c. Nah, sehingga kita punya hasilnya 2 dikali u pangkat 3 per 2, artinya u dikali akar u tambah c. Nah, kita kembalikan u-nya ke dalam bentuk x menjadi 2 dikali x pangkat 3 min 1 dikali akar x pangkat 3 min 1 ditambah c. Nah, ini hasil integral untuk soal nomor 10 ya. Jadi kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 10.
11 sama kayak nomor 7. Ya, tinggal lihat aja nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, untuk soal nomor 12 ya sama dengan soal-soal sebelumnya. Ini kita sederhanakan dulu bentuk yang diberikan. Ya, integrannya x pangkat 4 min 1 bisa difaktorkan menjadi x kuadrat min 1 dikali x kuadrat plus 1 dibagi x pangkat 3 tambah x ini bisa difaktor jadi x dikali x kuadrat tambah 1. Nah, sehingga ini bisa kita hilangkan x kuadrat tambah 1-nya baik di pembilang maupun di penyebut. Nah, sehingga integrannya itu tersisa x kuadrat min 1 per x. Ya, sama-sama bisa dibagi dengan x ya. Sederhanakan x kuadrat bagi x menjadi x pangkat 1 dikurang 1 per x dx. Nah, seperti ini. Ya, nampaknya tidak ada di opsi ini ya kalau lihat dari bentuknya. X pangkat 1 diintegralkan jadi X pangkat 2 dibagi 2. Nah, untuk 1 per X ini, ya 1 per X ini dijadikan pangkat, maka jadi X pangkat min 1. Nah, ingat integral dari X pangkat min 1. Ya, integral dari X pangkat N dx, ya. Oke, integral dari X pangkat N dx ini akan sama dengan ya X pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1. Ya, dengan syarat N-nya tidak sama dengan min 1. Jadi syaratnya N-nya nggak boleh sama dengan min 1. Karena kalau N sama dengan min 1, maka akan terjadi pembagian dengan angka 0. Jadi 1 per min 1 tambah 1, 0. Ya, jadi ini kalau seandainya N-nya tidak sama dengan min 1, boleh kita gunakan rumus yang seperti kita gunakan sebelum-sebelumnya. Tapi kalau seandainya N-nya sama dengan min 1, tambah C. Nah, kalau N sama dengan min 1 jadi X pangkat min 1, nah, hasilnya adalah ln logaritma natural dari X. Nah, seperti ini. Ya, jadi soal yang kita hadapi ini hasilnya adalah min 1 per X, integralnya adalah ln X. Ya, ditambah C. Nah, seperti ini. Ya, jadi jawabannya kita bikin aja F ya untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Ya, ada ya bagian yang dipangkatkan di sini, ada yang tidak. Jadi yang dipangkatkan ini kita misalkan sebagai U ya. Misal jadi U-nya itu adalah 2 dikurang X pangkat 3. Sehingga kita turunkan hasilnya ruas kanan menjadi minus 3X pangkat 2 dx. Nah, di sini hanya X pangkat 2 ya. Nah, kalau seandainya kita uraikan menjadi X pangkat 3 dikali X pangkat 2 dx. Nah, nanti X pangkat 2 dx-nya ini kita ganti dengan du. Jadi ini kita bagi min 3 kedua arah jadi X kuadrat dx min 1/3 du. Ya. Jadi X kuadrat dx aja yang bisa kita ganti menjadi min 1/3 du. Nah, untuk yang 2 min X pangkat 3-nya menjadi U, ya nantinya pangkat setengah. Nah, di sini masih ada X ya. Nah, masih ada X kuadrat, dx ini bisa diganti menjadi min 1/3 du. Nah, di sini U pangkat setengah. Nah, gimana menghilangkan X pangkat 3 ini sekarang? Oke ya, X pangkat 3 bisa kita ambil dari pemisalan U. Ya, U sama dengan 2 min X pangkat 3. Sehingga X pangkat 3 sama dengan 2 min U. Ya, X pangkat 3 sama dengan 2 min U. Jadi X pangkat 3 ini kita ganti dengan 2 dikurang U. Nah, seperti ini. Jadi soal integralnya tidak ada lagi variabel X ya. Nah, ini dikurung saja biar tidak dianggap sebagai pengurangan. Oke, sekarang tugas kita ya, min 1/3-nya kita keluarkan saja dari bentuk integral karena konstanta. Kemudian 2 min U dikali U pangkat setengah menjadi 2U pangkat setengah dikurang min U kali U pangkat setengah jadi min dari U pangkat 3/2 ya du. Oke, lanjut kita integralkan jadi min 1/3 dikali 2U pangkat setengah diintegralkan menjadi U pangkat 3/2 dibagi 3/2 atau dikali 2/3 dikurang U pangkat 3/2 diintegralkan menjadi U pangkat 5/2 ya, dibagi 5/2 atau dikali 2/5 ya, ditambah konstanta C. Oke, ini kita kalikan ke dalam ya. Bentar. Nah, kita kalikan ke dalam menjadi min 4/9 dari U pangkat 3/2 ditambah
2/15 dari U pangkat 5/2 tambah C. Nah, sampai di sini ada yang bisa kita keluarkan ya, yakni 2/9 dengan 15 jadi 45 ya KPK-nya. Kemudian U pangkat 3/2 dengan U pangkat 5/2 bisa dikeluarkan U pangkat 3/2. Nah, sehingga di sini tersisa minus 2 per biar jadi 4/9 maka kita kali 2 kali 5 10 ya. Ya, kita kali 10. Kemudian minus ya, ditambah ini kita kali berarti dengan 3 ya, 3U pangkat 1 tambah C. Nah, kita kembalikan lagi ke dalam bentuk X, maka akan kita peroleh 2/45. U-nya tadi adalah 2 ya, 2 min X pangkat 3 pangkat 3/2 dikali min 10 tambah 3U3 kali 2 min X pangkat 3 ya, tambah C. Kemudian jadi 2/45, 2 min X pangkat 3 dipangkatkan 3/2 dikali, nah ini min 3X pangkat 3 min 3X pangkat 3 min 10 tambah 6 menjadi minus 4 ya, tambah C. Nah, kalau kita perhatikan di sini opsinya bentuknya plus, maka minnya kita keluarkan ya, sehingga kita punya hasilnya adalah minus 2/45 dikali 2 min X pangkat 3 dipangkatkan 3/2 dikali 3X pangkat 3 plus 4 ya, tambah C ya, maka kita pilih opsinya min 2/45. Oh, di sini bentuknya min X pangkat 3 tambah 2 ya, di sini 2 min X pangkat 3 nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke materi nomor 14, materi integral tentu. Integral 0 sampai 1. Nah, jadi kalau ada batas integralnya ini nanti nggak perlu kita tambahkan dengan konstanta C lagi ya, karena ada batas integral. Oke, jadi kita punya integral dari 2X adalah 2X pangkat 2 dibagi 2 tambah integral 1 adalah 1X 1X. Nah, ini 2/2-nya bisa dicoret jadi 1X kuadrat. Nah, batas integralnya adalah 0 sampai 1, 0 sampai 1. Nah, jadi langkah pertama adalah kita ganti X-nya semua dengan angka 1 dulu. X-nya diganti 1, maka X kuadrat jadi 1 kuadrat. 1 tambah 1. Dikurang ketika X sama dengan 0. Ya, menjadi 0 kuadrat 0 tambah 0. Nah, sehingga kita punya hasilnya 1 tambah 1, 2 dikurang 0, jadi sama dengan 2. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 14, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Ya, langkah pertama sebelum kita integralkan nih, karena nggak dipangkatkan, jadi bisa kita urai. Ya. Jadi integral 0 sampai 2 dari X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dx. Oke, kita integralkan X pangkat 3, integralnya X pangkat 4 dibagi 4, tambah 2X pangkat 2 diintegralkan jadi 2X pangkat 3 dibagi 3. Batasnya 0 sampai 2. Nah, ini angkanya sudah nggak bisa disederhanakan, jadi langsung kita substitusikan. Ketika X-nya diganti 2, maka kita peroleh 1/4 kali 16. Ya, 1/4 kali 16, ya, ditambah 2/3 dikali 2 pangkat 3, 8. Dikurang ketika X-nya 0. Ya, ketika X-nya 0 ya jelas 0 ya. Jadi 0 tambah 0. Ya, ketika X-nya 0. Nah, jadi kita peroleh hasilnya 1/4 kali 16 ya 4 tambah 2/3 kali 8 adalah 16/3. Nah, kita jadikan pecahan campuran jadi 4 ditambah 5 1/3. Dijumlah menjadi 9/3. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 15. Kita pilih opsinya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, langsung bisa kita integralkan ya. Hasilnya adalah integral dari 8 min 2x tambah x kuadrat. Integralnya adalah 8 integralnya x min 2x integralnya min 2x pangkat 2 dibagi 2
X pangkat 2 integralnya adalah X pangkat 3 dibagi 3. Nah, yang bisa sederhanakan adalah 2/2. Ya, jadi 1. Nah, batas integralnya adalah min 2 sampai 4. Nah, tugas kita yang pertama adalah mengganti X semuanya dengan angka 4. Ya, jadi kita punya 8 kali 4, 32. Dikurang 4 pangkat 2, 16. Ditambah 1/3 kali 4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat 3 kan 64. Ya. Jadi 4/3. Nah, ini ketika diganti dengan 4. Sekarang dikurang ketika X-nya diganti dengan min 2. Nah, dikurang ketika X-nya diganti min 2. Nah, ketika X-nya diganti min 2, maka 8 kali min 2 minus 16. Dikurang min 2 kuadrat. Ya, min 2 kuadrat kan 4 ya, jadi kurang 4. Nah, kemudian min 2 pangkat 3 jadi min 8/3. Nah, seperti ini. Nah, sehingga hasilnya ini 16 ya, ditambah 4/3 dikurang minus 20 min 8/3. Nah, kita jumlahkan 16 dikurang min 20, jadi 16 tambah 20 ya, sama dengan 36. Kemudian ditambah 4/3 dikurang min 8/3, jadi 64 tambah 8 ya. Nah, sama dengan 72/3. Nah, 36 tambah 72/3 adalah 24 ya. Jadi hasilnya sama dengan 60. Untuk soal nomor 16 kita pilih opsinya yang C. Oke, selanjutnya nomor 17 ya. Nah, ini bentuknya pecahan ya, pecahan polinom. Jadi agar dia bisa sederhanakan, ya, coba bisakah dia dibagi dengan X-1? Kita coba dibagi dengan metode Horner ya. Koefisien X pangkat 3-nya minus 6, pangkat 2-nya 10, pangkat 1-nya min 4, konstantanya 0. Dibagi oleh X min 1, sehingga X-nya sama dengan 1. Oke, min 6 turun, dikali 1 min 6, dijumlahkan, hasilnya 4, dikali 1, 4, dijumlahkan 0, kali 1, 0, dijumlahkan 0. Ya, jelas sisanya adalah 0, artinya dia habis dibagi ya. Sehingga ini sebenarnya kalau difaktorkan, ya, min 6x pangkat 3 tambah 10x kuadrat min 4x difaktorkan menjadi x min 1 dikali dengan minus 6x kuadrat tambah 4. Nah, seperti ini. 4x, sorry. Ya, seperti ini. Dibagi dengan x min 1. Ya, dx. Nah, ini bisa dicoret x min 1-nya. Jadi kita punya hanya min 6x kuadrat tambah 4x. Oke, langsung kita integralkan. Min 6x kuadrat tambah 4x. Ya, ya ini sama dengan jadi minus 6x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4x pangkat 2 dibagi 2. Ya, batas integralnya 0 sampai 1. Nah, ini bisa dicoret menjadi minus 2. Ya, 4/2 menjadi 2. Oke, ganti x-nya dengan 1. Yang pertama, maka akan kita peroleh hasilnya minus 2 kali 1 pangkat 3, 1 ya. Ditambah 2 kali 1 kuadrat, ya 2. Dikurang ketika X-nya 0. Ya, ketika X-nya 0 jelas ya, jadi 0 tambah 0. Nah, maka dapatlah hasilnya min 2 tambah 0, 0 dikurang 0. Ya, hasilnya sama dengan 0. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 17. Oke, ralat ya. Harusnya ini batasnya min 1 sampai 0. Ya, min 1 sampai 0. Ya, min 1 sampai 0. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka akan kita peroleh jelas 0 tambah 0. Ketika X-nya min 1, jadi min 2 kali min 1 jadi 2. 2 dikali min 1 kuadrat, 1 ya, jadi 2 tambah 2. Oke, jadi 0 dikurang 2 tambah 2 ya, 4. Jadi harusnya jawabannya sama dengan min 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Kita perhatikan di sini bentuk integralnya sama. Ya, yang beda hanya batasnya. Min 3 sampai 5 ditambah 5 sampai min 3. Oke, ada sifat integral. Ya, integral tentu sifatnya ya, sifat ya integral tentu. Oke, yang pertama adalah integral apabila batasnya sama dari A sampai A. Nah, apapun fungsinya dia akan sama dengan 0. Ya, karena batasnya sama. Ya, dari 2 sampai 2. Ya, jelas ketika diganti nanti bentuk X diganti 2 dikurang 2 ya habis ya bentuknya 0.
Kemudian sifat yang kedua adalah kalau kita punya penjumlahan integral tentu, ya, integral tentu, ya, katakanlah integral fx dx ditambah integral fx dx dengan batas integralnya dari A sampai B, kemudian B sampai C, ya, dia berlanjut seperti ini. Ya, walaupun angkanya nggak urut, ya, arti nggak urut tuh katakanlah dari min 10 sampai 3, harusnya 3 sampai 10, ya, dari 3 sampai 10. Boleh juga 10 sampai 3, 3 sampai 4. Ya, jadi nanti 10 sampai 4. Nah, jadi nanti hasilnya adalah A sampai C. Ya, B-nya bisa diabaikan. Fx dx. Ya, gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari soal ini, dia min 3 sampai 5, 5 sampai min 3. Jadi 5 bisa diabaikan, ya, dengan sifat yang kedua, maka kita punya hasilnya jadi min 3 sampai min 3. Dari 3x kuadrat tambah 4x minus 3 dx. Nah, kita perhatikan lagi di sini batas integralnya sama. Nah, jadi kita bisa gunakan sifat yang pertama, hasilnya sama dengan 0. Jadi untuk soal nomor 18 hasilnya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, informasi yang diberikan kita punya dua integral tentu, ya, hasilnya 3 dan min 8, batasnya min 2 sampai 2, min 2 sampai 10. Nah, pertanyaannya integral 2 sampai 10. Nah, gitu ya. Oke, integral 2 sampai 10. Kalau kita perhatikan, ya, soalnya ini, nah, kalau kita jumlah ini nggak sama, ya. Jadi samanya harusnya di atas dan bawah. Nah, di sini bawah dan bawah, ya, sama-sama min 2-nya. Nah, maka kita butuh sifat yang ketiga. Jadi apabila kita punya integral tentu dari A sampai B, fx dx, nah, kita pengen tukar posisinya menjadi B sampai A, maka nanti hasilnya jadi negatif. Ya, dari integral fx dx. Nah, seperti ini. Nah, kita punya angka 2, min 2, dan 10. Yang sama itu di min 2. Gitu ya. Nah, dengan gunakan sifat nomor 2, 2 sampai 10 bisa diurai. Integral 2 sampai 10 fx dx ini bisa diuraikan integral 2 sampai suatu angka yang diketahui tambah angka yang sama dengan 10. Nah, seperti ini. Fx dx. Ini fx dx. Nah, kebenaran angka yang diketahui di soal itu adalah yang sama min 2. Jadi min 2 lanjut min 2. Nah, seperti ini. Dari 2 sampai min 2, nah, adanya di sini min 2 sampai 2. Sehingga menurut sifat yang ketiga, nah, ini akan menjadi minus. Minus, ya, min 2 sampai 2 fx dx. Ya, menurut sifat yang ketiga. Ya, kalau angkanya atau batasnya dirubah di posisi. Ditambah min 2 sampai 10 kebenaran sudah ada persis, ya, jadi nggak perlu kita rubah. Min 2 sampai 10 fx dx. Nah, jadi kita peroleh hasilnya min, nah, ini yang min 2 sampai 2 integralnya diketahui sama dengan 3. Tambah, ya, min 2 sampai 10 diketahui hasilnya adalah minus 8. Maka kita peroleh min 3 tambah min 8 menjadi minus 11. Untuk soal nomor 19 kita pilih opsinya yang E, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Nah, di sini ada bagian yang diintegralkan. Nah, jadi kita misalkan yang bagian integral ini adalah U, ya. Jadi kita misal, ya, misal U-nya adalah X pangkat 2 plus 6X. Ya, kita turunkan menjadi DU-nya sama dengan 2X tambah 3 DX. Nah, di soal adanya 3X tambah 9 DX. Ya, ini kalau seandainya kita kali 2X tambah 3 dengan angka 3 per 2. Sorry. Bukan 3 per 2, ya. Biar bentuknya menjadi 3X tambah 9. Ya, kali dengan 3 per 2. Gitu ya. Dikali dengan 3 per 2. Oh, enggak sama, ya. Sorry, ini 6, ya. Ya, 2X tambah 6. Oke, kita kali dengan 3 per 2, maka nanti hasilnya menjadi 3 per 2 ruas kiri. Nah, ruas kanannya 2X kali 3 kan. Nah, 2X kali 3 per 2, 3X. Tambah 6 kali 3 per 2, 9X. Nah, ini sama persis dengan yang ada di soal 3X tambah 9DX sama dengan 3 per 2 DU. Nah, jadi 3 per 2 DU. Sementara X kuadrat tambah 6 sama dengan U, ya. Diakarkan jadi pangkat setengah, gitu ya. Oke, nah batasnya jadi gimana? Batasnya apakah sama 0 sampai 2? Tidak. Ya, jadi ini 0 sampai 2 ini adalah batas X karena DX. Kalau kita rubah jadi U, maka ini harus jadi batas U.
Nah, gimana cara mencari batas U-nya? Ya kita ambil dari yang kita misalkan tadi. U sama dengan X kuadrat tambah 6. Jadi batas X dan U. Nah, batas X-nya 0 sampai 2. Maka batas U-nya ganti X-nya dengan 0. Maka U-nya sama dengan. Nah, ketika X-nya 0, maka U-nya jadi 0 tambah 0 ya. Tetap 0. Ketika X-nya 2, maka jadi 2 kuadrat tambah 6 kali 2. Jadi 4 tambah 12. Ya. Nah, 4 tambah 12, 16 ya. Oke, jadi batasnya enggak 0 sampai 2 lagi, tapi 0 sampai 16. Nah, seperti itu. Oke, kita integralkan jadi 3 per 2. U pangkat setengah integralnya U pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Batasnya 0 sampai 16. Nah, ini saling menghilangkan. Ya, jadi kita punya U pangkat 3 per 2. Ya, atau tulisnya boleh akar U dipangkatkan 3. Nah, boleh juga U pangkat 3 diakarin. Ya. Nah, 0 sampai 16. Oke, sekarang kita ganti. Ketika U-nya diganti 16, maka akan kita peroleh ya, jadi akar 16 pangkat 3 dikurang ketika U-nya sama dengan 0, maka akan kita peroleh akar 0 pangkat 3. Ya. Oke, jadi 4 pangkat 3 64 dikurang 0. Jadi hasilnya adalah 64 ya untuk soal nomor 20. Oke, ada bagian yang dipangkatkan ya, ini 3 tambah akar X. Nah, ini bagian yang dipangkatkan, jadi kita misalkan ya, yang bertindak sebagai U adalah 3 tambah akar X ya, atau X pangkat setengah. Ketika kita turunkan menjadi DU yang ruas kiri, ruas kanan menjadi 3 turunannya 0, X pangkat setengah diturunkan jadi setengah, X pangkat min setengah. Ya, DX. Oke, kita perhatikan menjadi DU sama dengan 1 per 2 akar X. Nah, sementara di soal bentuknya 3 per akar X, DX. Ya, jadi ini kita kali dengan 6 ya, ruas kiri ya, dan kanan. Jadi 6 DU sama dengan 3 per akar X DX. Nah, nanti kita ganti di soal 3 per akar X DX sama dengan 6 DU. Jadi sama dengan integral 6 DU. Nah, sementara 3 tambah akar X ini adalah U. U pangkat 1 per U pangkat 3 per 2. Jadi pangkatnya minus 3 per 2. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita mencari batas ya, batas untuk U ya. Batas X dan batas U. Ya, kita punya batas X-nya dari 1 sampai 36. Maka batas U-nya nah, kita ganti ke sini. X-nya 1 menjadi 3 tambah akar 1. Jadi 3 tambah 1, 4. Ya, ketika X-nya 36, maka 3 tambah akar 36. Ya, 3 tambah 6 jadi 9. Nah, jadi kita punya batasnya 4 sampai 9 ya untuk batas U. Oke, kita integralkan 6U pangkat min 3 per 2. Integralnya 6U pangkat tambah 1 jadi minus setengah. Dibagi minus setengah atau dikali minus 2. Ya, batasnya 4 sampai 9. Jadi kita punya minus 12 U pangkat minus setengah jadi per akar U. Nah, seperti ini 4 sampai 9. Oke, sekarang kita ganti untuk U sama dengan 9 kita punya jadi minus 12 per akar 9 3. Ya, dikurang ketika X-nya sama U-nya sama dengan 4. Ya, maka kita punya minus 12 per 2 ya. Per akar 4 jadi per 2. Jadi minus 4 dikurang minus 6. Ya, jadi jawabannya min 4 tambah 6 atau 2. Nah, jadi kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 21. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Ya, di sini ada bagian yang dipangkatkan ya, X tambah 1 pangkat min setengah. Jadi kita misalkan, nah, misal U-nya ini adalah X tambah 1. Ya, jadi kita punya DU-nya sama dengan 1 DX. Nah, sehingga X yang di sini nggak hilang ya. Nah, nggak hilang. Jadi nanti DX diganti dengan DU. Ya, X tambah 1 diganti dengan U. Tapi X yang di bagian pembilang ini belum hilang. Gimana cara menghilangkan X yang ada di pembilang? Maka kita ganti dengan U sama dengan X tambah 1 sehingga X sama dengan U dikurang 1.
Jadi soal yang kita hadapi ini bisa dirubah menjadi 3x, x-nya adalah U-1 dikali akar x tambah 1, jadi U pangkat min setengah. dx, ya dx itu tadi sama dengan du. Nah seperti ini. Nah tinggal kita ganti batasnya. Nah, sekarang ya batas x kita rubah menjadi batas u. Ya batas x menjadi batas u. Ya u-nya adalah x tambah 1. Jadi ketika x-nya 1 maka u-nya jadi 2. Ya, ketika x-nya 3 maka u-nya menjadi 4 ya karena x tambah 1. Nah dari sini sepertinya bentuknya akan akar nih ya. Nggak bulat seperti ini opsinya. Oke, coba kita uraikan dulu. Nah, jadi integral 3u kali u pangkat min setengah jadi 3u pangkat setengah. Ya, kemudian 3 kali min 1 kali u pangkat min setengah jadi minus 3u pangkat min setengah. du. Oke, kita integralkan. Integralnya 3 dikali u pangkat setengah jadi integralnya 3/2. Ya, dibagi 3/2 atau dikali 2/3. Ya, 3 yang coret. Dikurang 3 u pangkat min setengah, integralnya adalah u pangkat setengah dibagi setengah atau dikali 2. Nah, batas integralnya 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4 jadi 2 sampai 4. Oke, jadi kita punya 2 u pangkat 3/2 atau u akar u dikurang 6 akar u. Nah, 2 sampai 4. Kita ganti u-nya dengan 4, maka akan kita peroleh 2 kali 4 kali akar 4 dikurang 6 akar 4. Dikurang ketika x-nya diganti 2. Nah, di sini opsinya nggak mungkin bulat sepertinya ya, kalau sana nggak habis nih. Jadi 2 kali 2 kali akar 2 dikurang 6 akar 2. Nah, jelas di sini akar 2-nya nggak hilang. Jadi 2 kali 4 8 kali 2 16 dikurang 6 kali 2 12. Dikurang 4 akar 2 dikurang 6 akar 2. Ya, jadi jawabannya harusnya 4 ya dikurang min 2 akar 2 atau plus 2 akar 2. Ya, jadi kita pilih nanti opsinya yang F ya, nggak ada di opsi. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 22. Kita lanjut ke soal nomor 23 ya. Yang dipangkatkan adalah x tambah 2. Jadi kita misalkan di sini misal ya u-nya sama dengan x plus 2 sehingga du-nya sama dengan 1 dx 1 dx. Jadi kita baru bisa mengganti akar x tambah 2 dengan dx. Nah, untuk yang bagian pembilang, nah, ini masih variabel x. Gimana caranya nanti biar jadi variabel u? Nah, kita minta bantuan dari u sama dengan x tambah 2. Nah, sehingga x-nya sama dengan u dikurang 2. Nah, sementara untuk batasnya, batas integralnya, ya, tadi kita punya 0 sampai 2. Ya, batasnya nanti batas u-nya akan menjadi 0 tambah 22. Ketika x-nya 2, jadi u-nya 2 tambah 2, 4. Oke, nah, sehingga kita akan peroleh integralnya tidak lagi 0 sampai 2, tapi 2 sampai 4. Ya, 2 sampai 4. Nah, kemudian di sini x kuadrat tambah 3x, x-nya diganti dengan u min 2. Ya. Nah, sehingga kita punya x kuadrat menjadi u dikurang 2 kuadrat. Ditambah 3x, x-nya diganti dengan u dikurang 2. Dibagi dengan akar u. Ya. Akar u. Dikali dx, dx-nya adalah sama dengan du. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita peroleh bentuknya menjadi u semua. Nah, namun kita perlu sederhanakan jadi 2 sampai 4 u min 2 jadi u kuadrat minus 4u ditambah 4 ditambah 3u dikurang 6 ya dibagi dengan akar u ya du. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan bagian pembilangnya jadi 2 sampai 4 u kuadrat minus u dikurang 2 dibagi dengan akar u. Nah, u kuadrat bagi akar u menjadi u pangkat 3/2 ya. 2 dikurang setengah.
U dibagi akar U menjadi akar U atau U pangkat setengah dikurang 2 per akar U jadi 2 pangkat U min setengah. 2 dikali U pangkat min setengah. Nah, ini masih bentuk 2 sampai 4 integralnya. Belum diintegralkan ya. Nah, setelah ini baru kita integralkan. Integral dari U pangkat 3 per 2 adalah U pangkat 5 per 2 dibagi 5 per 2 atau dikali 2 per 5. Dikurang U pangkat setengah, integralnya U pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Dikurang 2 kali U pangkat setengah, diintegralkan U pangkat setengah dibagi setengah atau dikali 2. Batasnya 2 sampai 4. Oke ya, 2 sampai 4. Nah, maka kita punya di sini jadi 2 per 5. U pangkat 5 per 2 jadi U pangkat 2 akar U dikurang 2 per 3, U pangkat 3 per 2 jadi U akar U dikurang 4 akar U. Integralnya 2 sampai 4. Nah, sekarang ketika U-nya diganti ya dengan 4, maka akan kita peroleh ya, 2 per 5, U 16 ya, U pangkat 4 pangkat 2 16 kali akar 4 adalah 2 dikurang 2 per 3 dikali 4 kali akar 4 2 dikurang U ya. Dikurang 4 kali akar 4 ya, jadi langsung saja 8. Nah, kemudian dikurang ketika X-nya U-nya sama dengan 2 ya, ketika U-nya sama dengan 2 kita peroleh menjadi 2 per 5 dikali 4 akar 2 dikurang 2 per 3 kali 2 akar 2 dikurang 4 akar 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sama dengan ini 2 kali 16 kali 2 jadi 64 per 5. Nah, 2 kali 4 kali 2 menjadi 16 per 3 dikurang 8 dikurang dengan 16 per 5 akar 2 dikurang 4 per 3 ya akar 2. Nah, 4 per 3 ya, dikurang 4 per 3 akar 2, kemudian dikurang 4 akar 2. Oke, kalau kita perhatikan di sini bentuknya per 15, maka kita samakan penyebut. Ini menjadi per 15, ya 3 dikali 15, 3 dikali 64 ya. Jadi 192 dikurang 16 kali 5, 80. 8 dikali 15 ya 120 dikurang oleh, nah ini juga kita bikin per 15 jadi kali 3 48 ya, akar 2 nya kita keluarkan saja nanti, kemudian 4 per 3 dibikin per 15 berarti dikali 5 jadi 20 min 4 bikin per 15 jadi min 60 ya akar 2. Nah 190 dikurang 200 ya 192 dikurang 200 jadi min 8 ya, min 8 per 15 dikurang 48 dikurang 20 dikurang 60 ya, ini menjadi 80 kurang 48 sebenarnya ya. Jadi hasilnya minus tentunya minus 32 ya per 15 akar 2. Nah, masing-masing bisa dikeluarkan per 15 ya, 8 per 15. Ya, jadi sama dengan min 1 plus 4 akar 2. Ya, jadi kita pilih opsinya harusnya 8 per 15 min 1 tambah 4 akar 2. Oke, ini harusnya 8 ya. Oke, good ya, ini 8. Nah, sehingga ini bukan 48 ya. Nah, dikali ini kita kali dengan 3 ya, 24 ya. Nah, jadi kita punya 4 kurang 60 jadi 56 ya. Nah, jadi minus 56. Oke. Jadi minus 56. Nah, sehingga ini jadi 7. Oke, good ya. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 23. Lanjutkan ke soal nomor 24. Jadi kita diberikan efek ini fungsi genap
Ya, fungsi genap itu jadi kalau seandainya kita punya fungsi genap, nah itu fungsi yang berbentuk berapapun x-nya, jadi f min x itu sama dengan fx. Ya, contohnya x kuadrat. Nah, itu x kuadrat adalah fungsi genap. Ya, x pangkat 4 juga demikian. Kemudian cos x. Nah, cos x juga termasuk fungsi genap karena kalau 3x-nya diganti min x akan sama dengan fx. Nah, untuk fungsi genap, integral tentunya itu, ya katakanlah integralnya dari min sampai plus, ya, dari min a sampai a. Ya, apabila f itu fungsi genap, maka akan berlaku sama dengan kalau dari min a sampai a akan sama dengan 2 kali integral 0 sampai a. Ya, karena dia akan simetri, ya, bentuk fungsi genap itu akan simetri terhadap sumbu y. Ya. Nah, gimana kalau seandainya nanti ada soal bentuknya fungsi ganjil? Jadi fx adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu apabila x-nya diganti min x, maka akan menjadi min fx. Ya, contohnya adalah x pangkat 3, ya. Itu fungsi ganjil. Sin x termasuk fungsi ganjil. Ya, kalau x-nya diganti min x jadi min sin x. Nah, fungsi ganjil itu integral tentunya sifatnya adalah min a sampai a dari fx dx. Nah, jadi batasnya min sampai plus, maka hasilnya adalah 0. Ya, untuk fungsi ganjil. Nah, di sini kita diberikan informasi integral min 5 sampai 5. Ya. Min 5 sampai 5. Nah, maka bisa kita nyatakan. Nah, sebentar, di sini kita pecah jadi integral min 5 sampai 5 fx dx tambah integral, ya, dari min 5 sampai 5 3x kuadrat dx sama dengan 260. Nah, 3x kuadrat juga sebenarnya fungsi genap nih. Nah, ya. Nah, nggak usah kita pakai ini aja. Jadi ini sama dengan, ya, karena fungsi genap f-nya jadi 2 kali integral 0 sampai 5. Ya, dari fx dx. Nah, integral dari 3x kuadrat kan x pangkat 3, ya. Nah, batasnya min 5 sampai 5. Sama dengan 260. Nah, gitu. Jadi kita punya ini 2 kali integral 0 sampai 5 fx dx. Nah, ini tambah integral x pangkat 3, batasnya min 5 sampai 5 menjadi 125, ya, dikurang min 5 pangkat 3 min 125. Nah, ini hasilnya ada 260, ya. Oke, jadi kita sederhanakan jadi 2 kali integral 0 sampai 5 fx dx ditambah 250, ini sama dengan 260. Coret jadi 10. Kemudian kita bagi 2, jadi dapat 0 sampai 5 fx dx ini sama dengan 5. Nah, ini kita simpan. Ya, 0 sampai 5 fx dx sama dengan 5. Nah, sehingga nilai dari 0 sampai 2 kemudian ditambah 4 sampai 5. Nah, ini bisa kita lihat dari soal yang diberikan 2 sampai 4 fx ini kan sama dengan 2. Jadi kalau seandainya kita hubungkan ini akan nyambung. Oke. Nah, kita bisa manfaatkan bentuk, ya, integral 0 sampai 5 fx dx. Ini nilainya sama dengan integral 0 sampai 2 fx dx ditambah integral 2 sampai 4 fx dx ditambah integral 4 sampai 5 fx dx. Nah, gitu ya. Nah, di soal kita sudah dapat tadi 0 sampai 5 itu sama dengan 5. Integral 2 sampai 4 diketahui sama dengan 2. Nah, ini, ya, katakanlah 0 sampai 2 adalah M, ya, kemudian 2 sampai 4 adalah N, gitu ya. Nah, jadi kita ditanya M tambah N berapa, jadi M tambah N. Nah, kan dari sini dapatlah M tambah N-nya ini sama dengan 5 dikurang 2, ya, sama dengan 3. Nah, jadi kita pilih untuk soal nomor 24, nah, hasilnya yang D, ya. Kita lanjut ke soal terakhir. Informasinya fungsi f ini fx tambah 3 sama dengan fx. Nah, sehingga bisa dituliskan bahwa
Ketika X-nya 0 maka jadi F3 sama dengan F0. Ketika X-nya 3 maka jadi F3 sama dengan F6. Ketika X-nya 6 maka dapat F6 sama dengan F9 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dalam integral tentu ini kaitannya dengan batasnya. Jadi kalau misalnya kita punya integral A sampai A tambah 3, nah, fx dx ini sama dengan integral A tambah 3 sampai A plus 6. Fx dx sama dengan integral A tambah 6 sampai A tambah 9. Nah, ini juga demikian, sama dengan integral A min 3 sampai A. Nah, seperti ini. Jadi periodiknya itu 3 ya. Jaraknya 3, dia akan sama. Nah, soal yang kita hadapi di sini adalah kita diberikan informasi batasnya min 3 sampai 6. Nah, ini bisa kita pecah ya. Kan min 3 sampai 6 9 jaraknya ya. Nah, gimana cara biar 3? Maka kita bikin min 3 sampai 0 tambah 0 sampai 3 ditambah 3 sampai 6. Ya, ini fungsinya fx semua. Fx dx, ya fx dx, ya fx dx. Nah, sama dengan minus 6. Nah, jelas bahwa integral min 3 sampai 0 dengan 0 sampai 3 dengan 3 sampai 6 ini sama. Ya, kita katakan adalah hasilnya x. Ya, jangan x ya, m lah ya. M, maka ini jadi m ya tambah m tambah m. Ya, sama dengan minus 6. Sehingga kita punya 3M sama dengan min 6, M-nya sama dengan min 2. Jadi integral 0 sampai 3 atau min 3 sampai 0 atau 3 sampai 6 adalah min 2. Ya. Nah, sehingga kita masuk ke pertanyaannya 3 sampai 9. Ya, yang ditanya ini 3 sampai 9. Ini sama dengan integral 3 sampai 6 fx dx tambah integral 6 sampai 9 fx dx. Ya, ini sama dengan M tambah M ya. Jadi sama saja M tambah M. Ya, jadi kita punya pertanyaannya adalah 2M. Nah, M-nya min 2 jadi 2 kali minus 2. Nah, jadi hasilnya adalah minus 4 ya. Sehingga untuk soal nomor 25 ini kita pilih opsinya yang A. Demikian pembahasan untuk integral tentu dan tak tentu bagian yang kedua.